hukum ngerjai orang Islam, mengerjai orang atau membuli ya. Bagaimana hukumnya ngerjai orang atau membuli orang? Baik dengan cara mempermalukannya, menjadikan bahan tertawaan, mengagetkan, dan sebagainya itu. Maka hukumnya bagaimana ini? Hukumnya adalah haram. Hukum orang Islam ini adalah hukumnya adalah haram karena ini bisa menyakiti hati seseorang. Bahkan kalau tidak tahu bisa-bisa orang ini kalau jantungnya lemah bisa copot itu jantung. Atau kalau dia ini mentalnya lemah bisa stres dan ini sudah banyak terjadi yang seperti ini. Makanya hati-hati dengan membuli orang karena ini adalah perbuatan yang haram dan menzalimi. Kadang-kadang satu anak dalam satu kamar, kemudian semua orang di kamar itu menertawakannya semuanya. Ya mungkin kalian senang dengan menertawakan ada hiburan di dalam kamar ya. Tetapi yang orang kamu jadikan sebagai hiburan itu loh, itu sudah mentalnya itu sudah jadi rusak sehingga bisa terjadi sampai jadi stres. Ada yang sampai membahayakan orang seperti ini, mengzalimi orang. La yaskhar min qaumin min qaumin asa yakunu khairam minhum. Jangan sampai menghina orang lain. Itu langsung urusan membuli ini Allah sendiri yang mengingatkan kita. Allah. Jangan hati-hati karena ini hal sering terjadi di dalam kumpulan-kumpulan orang kayak di pondok, kayak di sekolahan, kayak di ya seperti itu, apalagi anak-anak muda. Nah, itu sering terjadi seperti ini. Ngerjai orang. 3, masalah bersedekah pahala sedekah untuk orang tua. Jika orang bersedekah kemudian ia menghadiahkan pahala dari sedekahnya yang ia kerjakan kepada orang tuanya, apakah ia masih mendapat pahala dari sedekahnya tadi? Seorang bersedekah kemudian niat, ya Allah, pahala dari sedekah saya ini saya berikan kepada orang tua saya itu. Terus dia sendiri yang memberi itu bagaimana nanti? Dapat pahala apa enggak? Jawab, iya, orang yang memberikan pahala sedekah kepada orang tuanya tadi masih tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya kalau kita ini sudah enggak bisa berbuat baik kepada orang tua karena orang tua sudah meninggal dunia. Dulunya itu suka durhaka sama orang tua, ya masih ada kesempatan yaitu untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya adalah dengan membuat amal kayak sedekah, kemudian dikirimkan kepada orang tua, niatnya pahalanya. Dan kamu sendiri tidak akan rugi dengan cara seperti itu. Kamu sendiri tetap mendapatkan pahala dari Allah SWT. Salat sunnah bagi orang yang punya qadhaan salat fardu. Jadi orang mempunyai qadha salat fardu, maksudnya pernah meninggalkan salat fardu, kemudian dia kok salat sunnah, tidak mengqadha salat fardunya. Bagaimana ini? Bagaimana hukum mengerjakan salat sunnah bagi orang mempunyai qadhaan salat fardu, yang mempunyai hutang salat fardu? Jawab diperinci. Jika dia meninggalkan salat fardu dulunya karena ada uzur yang diterima oleh syara, karena mungkin sakit atau gimana yang menjadikan dia tidak bisa sholat, maka sholat sunnah yang ia kerjakan adalah sah dan tidak haram. Jika meninggalkannya karena tidak ada uzur, karena mungkin malas atau bagaimana, atau terpengaruh dengan teman buruk ya, sehingga meninggalkan sholat, kok terus dia belum mengqadhanya, dia sudah sholat sunnah, maka sholat sunnah yang ia kerjakan adalah sah, sholatnya tetap sah, tetapi dia berbuat seperti ini adalah haram karena mendahulukan yang sunnah dan tidak mau mengerjakan yang fardu. Padahal
dulunya meninggalkannya tanpa ada alasan yang diterima oleh syarak. Sekarang mengenai kapan seseorang itu harus segera mengqadha salatnya. Kapan seseorang itu harus segera mengqadha salatnya atau membayar hutang-hutang salatnya tadi. Pendapat para ulama, ada beberapa pendapat karena para ulama. Pendapat pertama, jika ia meninggalkannya karena ada uzur, karena sakit dan sebagainya, maka dia sunnah bersegera untuk menyelesaikan hutang-hutang sholatnya. Nah, jika ia meninggalkannya karena tidak ada uzur, ya karena dulu itu pernah malas sholat begitu saja, maka dia wajib bersegera dan menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelesaikan sholat-sholat fardunya yang dulu pernah ditinggalkan. Pendapat kedua, hukum bersegera adalah sunnah baik ada uzur ataupun tanpa uzur. Pendapat ketiga, hukum bersegera adalah wajib baik ada uzur atau tanpa uzur. Maka sebaiknya bersegera karena kita ini tidak tahu kapan mati kita. Maka sebelum mati kalau masih mempunyai hutang sholat, maka segera dihitung dan segera diselesaikan dan dihabiskan seluruh waktunya untuk menyelesaikan sholat-sholat fardu yang pernah ditinggal, fardunya yang dulu pernah ditinggalkan. Pendapat kedua, hukum bersegera adalah sunnah baik ada uzur ataupun tanpa uzur. Pendapat ketiga, hukum bersegera adalah wajib baik ada uzur atau tanpa uzur. Maka sebaiknya bersegera karena kita ini tidak tahu kapan mati kita. Maka sebelum mati kalau masih mempunyai hutang sholat, maka segera dihitung dan segera diselesaikan dan dihabiskan seluruh waktunya untuk menyelesaikan sholat-sholat fardu yang pernah ditinggalkan tadi. Bisa memakai waktu-waktu ini sebelum sholat, sekarang kan masih terus sholat, masih sholat duhur, asar, maghrib, isya dan sebagainya itu. Sebelum sholat fardu, qobliyah dan ba'diyahnya itu dibuat untuk mengqadha'i sholat. Qadha isyarat nanti kan segera selesai. Atau mungkin waktu malam, waktu longgar atau gimana, segera usahakan semua waktu digunakan. Kalau mau menyelesaikannya dan menggunakan semua waktunya seperti waktu ngaji ini mamanya ya, itu mulai jam 6:30 sampai jam 9:30 dihabiskan untuk mengqadha salat. Kemudian diteruskan mulai jam 1 sampai jam 4 untuk mengqadha salat, 3 hari aja selesai. Nah, malam masih lagi habis isya sampai jam 10 itu untuk mengqadha salat. Belum lagi nanti malam waktu tahajud dibangunkan, ya, habiskan lagi untuk mengqadha salat fardunya. Selesai. Paling 3 hari sudah selesai. Kok lama enggak selesai-selesai? Enggak sungguh-sungguh ngodoknya. Masih enggak sungguh-sungguh. Insya Allah itu tahu hati seseorang itu. Kalau di warung saja itu loh, itu berjam-jam. Tapi sholat 5 menit itu saja itu perasaan sudah lama capek gitu. Makanya ini juga akan ada pertimbangan nanti, juga akan dilihat sama Allah SWT. Bagaimana kesungguhanmu di dalam menghormati dan mengagungkan perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepada kalian semua, kepada kita semua ini. Sekarang mengenai sedekah sunnah bagi orang yang belum menunaikan sedekah wajib, yaitu zakat. Bagaimana hukum mengerjakan sedekah sunnah bagi orang yang belum membayar sedekah wajib, sedekah fardu, yaitu zakat? Jawab diperinci, haram jika tidak mempunyai harta atau penghasilan lain yang digunakan untuk membayar sedekah wajibnya. Orang baru membayar zakat, ya toh. Kemudian dia ini punya harta yang hartanya tidak banyak, cukup untuk membayar sedekah zakatnya saja. Tapi dia tidak mau zakat, lebih baik dibayar dengan sedekah sunnah saja, tidak mau membayarkan zakatnya. Yang seperti ini haram perbuatan yang seperti ini. Ada boleh dan sunnah. Boleh jika punya harta penghasilan lain
boleh, dan masih jika punya penghasilan lain yang digunakan untuk membayar sedekah wajib. Kalau hartanya banyak, mungkin yang untuk sedekah wajib sudah ada, yang untuk sedekah, yang kelebihannya itu untuk sedekah sunnah juga ada. Kemudian mendahulukan sedekah sunnah, mengakhirkan sedekah wajib, tapi sudah disediakan untuk sedekah wajibnya, yang seperti ini tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak apa-apa, itu harus ada urut-urutannya. Mana yang wajib itu didahulukan. Jangan kebalik-balik. Kalau puasa sunnah saja itu sregepnya nggak karu-karuan, tapi begitu datang Ramadan nggak puasa. Kenapa kamu puasa lama 40 hari, 40 malam puasa terus? Nah, biar dukdeng Pak. Tapi Ramadan itu nggak pernah puasa. Nah, kayak seperti ini. Yang seperti ini haram berbuat yang seperti ini. Demikian juga urusan sholat, demikian juga urusan zakat, sama saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarhamta hanamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir